Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Imam Tauhid dari Universitas PGRI Banyuwangi, kelas PJKR FOK 2017B atau kelas pagi. Di sini saya mendapat tugas dari dosen untuk membuat atau mempraktekkan olahraga modifikasi pengembangan alat fitness pada penderita diabetes. Tentunya di sini saya pertama-tama akan menjelaskan apa itu diabetes. Sebelum saya akan memberikan materi tentang alat yang akan saya bawa atau alat yang akan saya praktekkan terkait modifikasi perkembangan alat fitness untuk penderita diabetes. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada setiap penonton atau setiap masyarakat yang mau untuk melihat ini. Dan tentunya saya terima kasih banyak kepada dosen saya, Bapak Bayu, selaku pengampu mata kuliah pengembangan fitness. Terima kasih banyak atas saran dan masukannya. Semoga tugas yang saya kerjakan ini bisa dilihat dan diambil kesimpulan serta diberi masukan kepada saya. Tentunya tidak lain, saya berterima kasih kepada teman-teman saya karena sudah membantu terkait pengerjaan tugas ini. Dalam kali ini saya akan membahas tentang topik yaitu masalah modifikasi pengembangan alat fitness untuk penderita diabetes. Tentunya saya tidak akan membahas tentang alat olahraga atau alat fitness untuk penderita diabetes. Tentunya saya juga akan membahas tentang apa itu diabetes. Tentunya di awal saya akan membahas tentang apa itu diabetes. Diabetes itu adalah sebab akibat jika menurut saya, karena ini adalah hasil dari sebuah pola hidup atau bisa dikatakan jejak kesehatan seseorang yang tidak mengatur atau memanajemen suatu pola hidup atau tidak melaksanakan pola hidup sehat. Tentunya dibutuhkan pola hidup sehat untuk mencegah terjadinya diabetes. Oh iya, saya belum menjelaskan apa itu diabetes. Diabetes adalah suatu penyakit yang terjadi akibat tingginya kadar glukosa atau kadar gula yang disebabkan oleh makanan, bisa dari pola hidup yang dijalani oleh manusia, bisa penyakit ini atau pola hidup yang tidak baik ini disebabkan oleh pola hidup yang tidak baik, dan dibutuhkan pola hidup yang sehat untuk, dalam hal ini diabetes memiliki target-target yang bisa terkena, yaitu bukan pada umur tapi pada seseorang yang memiliki pola hidup. Yaitu yang pertama, yang memiliki obesitas atau kegemukan yang berlebih, terus yang seseorang yang merokok itu bisa terkena diabetes. Lalu seorang tidak memiliki pola hidup sehat, makanan tidak teratur, pola makan dengan porsi yang berlebih. Ada beberapa dari peneliti yang mengungkapkan
cara pencegahan terkait diabetes, yaitu yang pertama adalah memiliki pola hidup sehat, lalu makan secara teratur, terus makan dengan porsi yang tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, pas sesuai kadar tubuh. Lalu selalu cek kadar diabetes secara rutin. Adapun peringatan bagi seluruh masyarakat, kenapa diabetes ini berbahaya? Mungkin berbahayanya ketika masyarakat atau orang itu tidak menyadari bahwa dia memiliki diabetes, atau dia tidak pernah mengecek kadar diabetesnya. Tentunya kadar glukosa atau kadar gula di dalam darah yang tinggi ada dampaknya bagi tubuh, yaitu yang pertama terjadinya komplikasi, bisa mengakibatkan terjadinya komplikasi. Itu yang pertama adalah gangguan saraf, gangguan jantung, dan gangguan ginjal. Tentunya ini adalah suatu hal yang membahayakan bagi tubuh ketika kita tidak menyadari tentang hal-hal tersebut. Dalam hal ini saya akan membahas tentang pencegahan atau pengembangan modifikasi alat fitness bagi penderita diabetes. Dalam hal ini, penderita diabetes diberi anjuran oleh dokter untuk melakukan olahraga ringan sampai sedang maksimal 3-4 hari. Tentunya olahraga ini tetap dengan pengawasan dokter atau pihak keluarga penderita diabetes, agar penderita diabetes tetap terjaga dan tetap dalam pengawasan. Pada penderita diabetes ada aturan-aturan dari pihak dokter yang harus ditaati tentunya dalam saat melakukan olahraga, yaitu yang pertama adalah penderita diabetes ketika melakukan olahraga harus menyediakan air agar dia tidak dehidrasi, karena penderita diabetes sangat membutuhkan air bagi pencegahan dan perawatan diabetes tersebut. Baik, kali ini saya akan membahas tentang apa modifikasi alat fitness yang akan saya bawa untuk penderita diabetes, yaitu adalah sebuah barbel. Di alat fitness sudah tidak asing lagi yang namanya barbel, tapi di sini saya membuat modifikasinya dari kaleng cat dan pemegangnya adalah dari bambu. Kaleng cat ini saya beli semen, mungkin sangatlah murah membeli semennya. Baik, alat inilah yang akan saya gunakan untuk memodifikasi atau melakukan olahraga bagi penderita diabetes. Tidak hanya satu, saya membawa dua, tapi seberat ini, alat ini seberat 2 kilo masing-masing. Tempat cat ini satunya itu 1 kilo, jadi dua itu 2 kiloan. Ringan, bebannya pun harus ringan, karena anjuran dokter bagi penderita diabetes antara ringan sampai sedang, tidak boleh terlalu berat, harus tetap dalam pengawasan. Baik, di sini selanjutnya saya akan membahas tentang program latihan bagi penderita diabetes untuk olahraga yang akan saya bawa, yaitu olahraga angkat beban. Satu minggu saya akan buat 4 kali, yaitu dimulai dari hari Minggu, Seninnya libur,
lalu Selasa olahraga lagi, Rabu libur, Kamis olahraga lagi, terus Jumat libur, Sabtu olahraga lagi. Jadi seminggu melaksanakan gerak 4 kali. Itulah untuk pencegahan dan perawatan penderita diabetes menggunakan modifikasi pengembangan alat fitness yang telah saya buat dan akan saya lakukan ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana gerakan menggunakan modifikasi alat fitness ini, barbel ini, menggunakan kaleng cat. Saya akan menggunakan mempraktekkan satu dulu, nanti baru akan saya mempraktekkan dua. Saya akan ini memakai program ringan, yaitu 6 kali repetisi dalam 2 set. Jadi seperti ini gerakannya. Baik, saya akan mempraktekkan dengan 2 alat, yaitu yang gerakannya adalah seperti ini. 5 kali repetisi, ringan saja karena penderita diabetes tidak boleh terlalu berat gerakannya. Baik, untuk yang gerakan kedua seperti ini. Cukup 3 kali repetisi dalam 2 set. Ini masih menggunakan satu alat. Ini saya akan mempraktekkan dengan 2 alat. 3 repetisi saja dalam 2 set. Baik. Yang terakhir adalah gerakan seperti ini. Sama seperti sebelumnya. Baik, hanya seperti ini. 3 repetisi saja, ringan-ringan saja, yang penting konsisten. Baik, dengan 2 alat. Baiklah, seperti itu gerakan yang sudah saya sampaikan dan saya praktekkan. Untuk terkait program latihannya sudah saya jelaskan, yaitu setiap 1 minggu 4 kali, yaitu dimulai dari hari Minggu, hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu. Lakukan yang ringan-ringan saja. Setiap gerakan lakukan 3 kali repetisi dengan setiap kali 2 set. Lakukan setiap hari dengan konsisten. Yang terpenting adalah kita melakukan dengan konsisten agar tubuh kita tetap sehat terjaga. Dan yang terpenting adalah lakukan pemanasan sebelum melakukan aktivitas gerak seperti itu tadi. Lalu yang terpenting adalah jaga pola makan, jaga pola hidup sehat. Kita tidak tahu bagaimana keadaan tubuh kita jika kita tidak mengawasi dan merawat tubuh kita. Baik, terima kasih. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Materi-materi ini adalah terkait penderita diabetes. Tentunya saya bertujuan tidak hanya untuk penderita diabetes, tapi untuk semua kalangan masyarakat agar tetap menjaga pola hidup sehat dan pola hidup bersih. Tentunya di dalam wabah corona ini kita tetap harus menjaga kesehatan. Alat-alat fitness ini, alat-alat pengembangan fitness ini juga bisa kita gunakan di rumah. Walaupun kita sedang Ramadan seperti ini, kita tetap bisa olahraga, tapi dengan intensitas yang lebih ringan pada saat tidak Ramadan. Baik, pesan yang terakhir adalah jaga pola hidup sehat. Kalau bisa jangan merokok. Lalu atur makanan, makan dengan rutin, dan yang terpenting adalah jangan lupa untuk cek diabetes secara rutin.
kesehatan secara rutin. Akhir kata, maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, maaf jika materi yang saya sampaikan kurang berkenan